negara, kehadiran Kementerian Sosial beserta seluruh jajarannya di Kabupaten Pemalang, terutama bagi warga kita yang terdampak kondisi sosial ekonomi dan juga kondisi kesehatannya, mendapatkan support kehadiran negara untuk membantu mulai dari operasi katarak, kemudian ada juga pelayanan untuk sampai warga kita yang mengalami ODGJ. Terima kasih banyak teman-teman dari Kementerian Sosial dan Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi dan juga teman-teman sentra terpadu Temanggung. Saya tentunya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti beserta Ibu yang telah berkenan hadir memberikan semangat, menunjukkan kepedulian dan merealisasikan arti hadirnya negara serta Kementerian Sosial kepada kita semua warga Kabupaten Pemalang. Dan tentunya juga kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan dari Kementerian Sosial. Juga terima kasih kepada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, kemudian Perdami, kemudian teman-teman dari RSUD MHSRI, juga Rumah Sakit Sejahtera Medika yang telah memberikan pendampingan selama pelaksanaan acara bakti sosial terintegrasi, di mana sudah bisa melaksanakan operasi katarak dan juga penyelenggaraan kegiatan lainnya. Dan terima kasih juga sudah meresmikan KSB untuk wilayah selatan Kabupaten Pemalang di Kecamatan Pulau Sari. Dan alhamdulillah serangkaian kegiatan telah dilaksanakan mulai tanggal 14 hingga 17 Mei 2026. Direktur langsung hadir, terima kasih PJ. Dan kami terus terang merasakan arti kehadiran Kemensos berkali-kali, banyak sekali, dan rasanya kami selalu menjadi inferior, tapi juga menjadi menambah semangat kami untuk pengabdian kami kepada masyarakat yang terdampak secara sosial. Dan terima kasih juga teman-teman hidup layak, nutrisi, dan juga usaha ekonomi produktif, pemberdayaan ini juga menjadi atensi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta tentunya juga tadi klaster bagi masyarakat yang terdampak mulai dari klaster lanjut usia melalui operasi katarak dan juga bantuan atensi, kemudian juga klaster disabilitas ini memberikan penanganan untuk bebas pasung bagi saudara kita yang mengalami gangguan, kemudian juga pemberian bantuan mobilitas sehingga bagi disabilitas fisik bisa terbantu baik dalam mobilitas pergerakan maupun juga pendengaran dan penglihatan. Dan terima kasih juga untuk klaster rentan, jadi para fakir miskin yang terdampak HIV, kemudian juga sosial ekonomi melalui pemberdayaan, ini juga menjadi atensi kehadiran negara, rekan-rekan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Klaster anak juga tidak terlepas dari atensi hadirnya negara melalui Kementerian Sosial, di mana diberikan kebebasan SPP bagi siswa-siswi desil 1 sampai dengan 2 dan juga penanganan anak di LKSA. Dan kemudian kami juga ucapkan terima kasih atas pembangunan bidang kesehatan sosial dengan sasaran para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS, di mana ini memerlukan sebuah sinergitas dan juga keberlanjutan dari berbagai pihak sehingga penanganannya menjadi paripurna dan tuntas. Ini merupakan sasaran dari gerakan pembangunan bidang kesehatan sosial, di mana terdapat 27 jenis PPKS yang dikelompokkan dalam 5 kategori, yakni
keras teman-teman dari Dinas Sosial KPPP Kabupaten Pemalang, mulai dari pendataan, identifikasi, kemudian memberikan rujukan dan juga penelusuran, sehingga apa yang sudah dilaksanakan bisa terus sustain berkelanjutan bagi PPKS. Kemudian dalam penanganan bencana juga telah hadir Tagana Masih Sekolah, juga pembentukan lumbung sosial dan juga kampung siaga bencana di Desa Penakir, Kecamatan Telosari yang beberapa waktu lalu terdampak musibah hujan atau air bah yang melanda Desa Penakir dan juga beberapa desa lain karena bencana hidrometeorologi. Dan ini terdapat 3 korban bencana tumbang di Kecamatan Bantar Bolang, juga menjadi atensi dari teman-teman Kementerian Sosial yang sangat luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia, sehingga ini menjadi penyemangat kami untuk senantiasa menyelenggarakan program-program, dan ke depan tidak akan pernah berhenti. Kami akan terus mencanangkan program-program sosial, dan terakhir ini adalah program sekolah rakyat. Kami sangat beratensi dan merencanakan ini dengan serius sejak jauh-jauh hari. Terima kasih atas support, atas dukungan, dan juga atas atensi Bapak Wakil Menteri Sosial. Pemalang menjadi satu destinasi untuk pembangunan sekolah rakyat berikutnya di Desa Banjarmulia, Kabupaten Pemalang, dengan luas mencapai 9,4 hektar, dan mudah-mudahan kita juga menghadirkan teman-teman dari PTPN bisa segera untuk akselerasi sehingga pembangunan bisa segera dilaksanakan, di mana kehadiran dari sekolah rakyat ini sudah ditunggu oleh masyarakat dan telah siap 6 rombel dengan kapasitas disediakan sampai 450 siswa. Ini mudah-mudahan segera teman-teman dari PTPN bisa akselerasi sehingga pemerintah daerah bisa segera menjadi penerima manfaat atas hadirnya sekolah rakyat. Kemudian kami tentunya juga berterima kasih kepada seluruh jajaran teman-teman, tidak hanya di Kementerian Sosial dan juga Dinas Sosial KPP, tapi juga kerjasama dengan sentra terpadu bakti di Temanggung yang tidak pernah berhenti. Kita selalu berkoordinasi dan mendapatkan dukungan bagi masyarakat Pemalang. Dan terima kasih juga atas kehadiran Basnas dan juga TNI yang juga mendukung kegiatan sosial kami. Yang menjadi atensi berikutnya, kemarin kami laporan juga kepada teman-teman di Forkompimda maraknya judi online, Pak. Jadi maraknya judi online ini menjadi atensi juga karena peningkatannya sangat luar biasa. Di Kabupaten Pemalang ini meningkat sampai 145%. Nah, ini menjadi atensi kita semua, jajaran Pemda dan juga Forkompimda, di mana secara angka cukup fantastis untuk Kabupaten Pemalang. Kami mendapatkan laporan alokasi dana yang masuk ke judi online itu sampai berjumlah 184 miliar. Ya, Pak Adi Saksi. Jadi ini memerlukan kolaborasi, memerlukan atensi kita bersama untuk bisa sama-sama menekan dampak sekaligus juga aktivitasnya dari judi online. Dan ini sebagian besar ternyata juga adalah warga-warga kita yang terdampak secara sosial. Jadi ini merupakan kerja kolaboratif yang tidak ringan, tapi juga memerlukan lintas instansi vertikal. Dan kami menjadi atensi karena ini menjadi bagian dari generasi Kabupaten Pemalang ke depan, di mana peringkat kedua dari pelaku judi online ini adalah pelajar dan mahasiswa. Karena kami ini tidak berkembang menjadi luas, apalagi tumbuh kabupaten misalnya pemerintah PJJ baru hanya karena dampak dari hal negatif dari
mengidentifikasi titik-titik di semua kecamatan, dan kami minta seluruh cabang mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah masing-masing dan menemukan atensi khusus, karena perkembangan saat ini tidak hanya tadi kami lakukan judi online, tapi juga mengikuti perkembangan dari penderita HIV AIDS juga memerlukan kerjasama kolaboratif bersama. Ini harus kita putus, karena yang menjadi ancaman adalah generasi penerus kita, generasi penerus bangsa kita, yang mana sudah menjadi atensi pemerintah mulai dari presiden sampai kita sebuah pendidikan desa kecamatan, dan ini memerlukan kerja sinergi kolaborasi, tidak hanya seremoni tapi juga aksi nyata, dan mudah-mudahan ke depan kami bisa jajaran Kemensos bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka penekanan penurunan angka dampak dari aktivitas sosial yang tidak kita kendaki, yaitu angka penderita HIV/AIDS. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kami laporkan. Sekali lagi terima kasih Pak Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia beserta Ibu, dan juga seluruh jajaran Kemensos yang sudah hadir, dan juga kepada rekan-rekan dari Forkopimda dan juga dari provinsi dan seluruh para PPKS dan juga dari kecamatan dan desa Kabupaten Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami hormati, dalam kesempatan ini akan diserahkan bantuan atensi oleh Dewan Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia. Untuk itu, pada nama yang kami panggil dimohon maju menempatkan diri. Yang pertama, simbolis klaster lanjut usia atas nama Bapak Wasmoyo. Selanjutnya, simbolis klaster disabilitas atas nama Raditya Fathia Ibrahim. Selanjutnya, simbolis klaster anak atas nama Ibu Dwi. Dan yang terakhir, simbolis klaster rentan atas nama Ibu Halim. Baik, sebelum penyerahan atensi, terlebih dahulu akan diserahkan bantuan sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka bakti sosial terintegrasi di Kabupaten Malang dengan total nominal Rp1.253.256.500 oleh Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Bupati Malang. Untuk itu mohon berkenan menempatkan diri Bapak Amon Widianto. Dan berkenan untuk menyerahkan Bapak Agus Jabon Priyono. Baik, selanjutnya penyerahan bantuan simbolis klaster lanjut usia berupa bantuan pemenuhan kebutuhan. Baik, selanjutnya bantuan tunai atas nama Raditya Fathia Ibrahim.
namanya Radit. Namanya Radit karena sekarang ada alat bantu dia sudah bisa mendengar jelas ya. Sekolah nggak? Sekolahnya kelas ini. Bapak nanti kalau sudah mendengar, dia bisa melatih untuk bisa mendengar. Ya, senang ya? Senang? Senang? Dan selanjutnya klaster anak, bantuan hubungan aksesibilitas sepeda dan nutrisi atas nama Ibu Gizi. Tempat ini ngasih Pak. Ini untuk tempat berapa? SMK. Ibu Malang. Banyak jauh dari Malang. Ibnu ini sekolah di SMK Teknik Sumatera. Jadi kalau ke sekolah belajar kan. Nah sekarang ada ya. Dan klaster ini bantuan kewirausahaan menjadi atas nama Ibu Karina. Ini Bu Harlina bisa tadi senyum senyum ini saya dari ternyata ada bahasa Indonesia. Gimana? Oh. Ini berkat advokasi Pak Roh, ya, rekan juga, ya. Terus ini Dr. Oka, ini yang memberikan kepala SMK ini Temanggu, oke? Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Keluarga dulu hari ini. Kalau bermanfaat. Selanjutnya sesi foto bersama. Dan selanjutnya sesi foto bersama. Bupati Tengah. Baik, sesi yang 41.
3. Semangatnya Bapak. 1, 2, 3. Salam atensi Bapak. Kepala bercahaya terlebih dahulu. Mohon izin 1, 2, 3. Baik penyerahan selesai dan para wakil menteri sosial berkenan untuk tetap di tempat dan para pendatang kami persilakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama arahan Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia yang terhormat Bapak Agus Jabo Priyono. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi dan siang. Yang saya hormati dan saya banggakan atas perjuangan Bapak Bupati Pemalang, Mas Aton Widianto. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Bapak Yewati, Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, ini kiai saya, Bapak Iman, Kapolres Pemalang, Bapak AKBP Randy Supriyanto, Bapak Dandim Polsek Bupati Pemalang, Rektor Kabupaten Muhammad Arif, Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang, Ibu Rina Isawati, Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, Bapak Yusuf Supriyanto, yang mewakili Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pemalang, Bapak Haji Dr. Andes Mukmino, ini paling rajin neror saya Belarus, asisten Pakon Terserah Bapak Kuku Koranto, mewakili Aceh. Bapak-bapak ibu yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, wakil khusus, para penerima atensi, para pendamping dan pilar-pilar sosial dan pernikahan. Tepuk tangan. Ini kalau di kepolisian berubah. Sementara ya sudah melompat. Kita perlu dibina lebih baik supaya kita mendampingi masyarakat. Tagana hadir. Tagana lagi di luar, tidak bebas dari itu. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur karena kita masih diberi kesehatan untuk menjalankan tugas negara, tugas kerakyatan, tugas sosial. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan mengingatkan kembali pidato Bapak Presiden pada saat beliau berpidato di depan
PPR tanggal 20 Oktober tahun 2024. Ini yang selalu saya ingat pesan beliau, selalu saya bawa kemana-mana pesan beliau itu, supaya apa yang kita kerjakan fokus dan tepat. Beliau menyampaikan bahwa tujuan kita besar, maksudnya dalam bangsa dan bernegara. Tujuan kita bersama adalah membangun Indonesia yang baldatu, toibatu, gemah rifat, jadi beliau jadi presiden ingin memimpin satu perubahan besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdasar dan berdasar. Tentunya semua perangkat, termasuk saya sebagai pembantu presiden, harus sekuat-kuatnya itu di dalamnya, di dalam mewujudkan Indonesia yang berdasar. Yang kedua, Pak Presiden menyampaikan, saya ingin seluruh rakyat Indonesia, baik yang kaya maupun yang tidak berguna, bisa tersenyum, bisa berguyur. Jadi Mas Anwar, Pak Adisos, Pak Kapolres, itu pesan Presiden, ya, para pendamping PKH itu pesan Bapak kita, pesan Presiden kita, bahwa tugas kita adalah bagaimana menjadikan saudara-saudara kita hidupnya bisa tersenyum. Artinya apa? Supaya mereka bisa tersenyum. Persoalan-persoalan yang mereka hadapi harus bisa kita selesaikan. Baik persoalan ekonomi, persoalan sosial, harus bisa kita selesaikan. Itu perintah Bapak Presiden. Maka hari ini saya, Wakil Menteri Sosial, didampingi oleh tenaga ahli Menteri Sosial, ada Pak Budi, Pak Darto, kemudian ada Direktur yang menangani bencana, ada Bu Cece, Kepala Sentra beserta jajaran Kepala Sentra tadi itu datang ke Malang dalam ingin menjalankan perintah Pak Presiden supaya saudara-saudara kita yang selama ini tidak terjangkau bisa kita jangkau sampai bisa merasakan hadirnya negara di tengah-tengah. Saya berharap kita semua, terutama perangkat negara, perangkat pemerintahan, memahami apa yang sedang dikerjakan oleh Bapak Presiden. Karena kalau kita tidak memahami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, kita tidak akan bisa berkolaborasi untuk memberikan Indonesia yang bagus. Saya ingin menyampaikan Bapak-Bapak dan Ibu, ada 3 hal dalam kehidupan kita yang membuat kita semua bersemangat. Satu adalah penyakit. Baru saja kita keluar dari COVID. Penyakit selalu membuat kita sedih. Baik penyakit yang bersifat endemik maupun penyakit-penyakit yang dialami atau diderita oleh saudara-saudara. Itu membuat sedih. Maka kemudian Pak Presiden membuat program cek kesehatan gratis supaya masyarakat kita kalau sakit, kalau ada penyakit bisa segera ketahuan dan segera bisa. Karena itu membuat kita
Yang kedua, bencana. Baik bencana alam maupun bencana non-alam itu membuat kita sedih. Dan beberapa kali di Kabupaten Pemalang ini terkena musibah bencana, terutama Pemalang yang bagian selatan, termasuk kemudian di utara juga terdapat bencana rob. Dan sekarang ini Presiden sedang merencanakan bagaimana kemudian membuat tim besar supaya kemudian saudara-saudara kita yang ada di Pantai Utara tidak terdampak rob. Yang ketiga, kemiskinan. Satu penyakit, yang kedua bencana, yang membuat kita sedih jika kita melihat saudara-saudara kita masih miskin. Dan ingat bahwa kemiskinan di Indonesia menurut Bapak Presiden adalah bukan karena kita malas, bukan karena kita nggak mau bekerja, tapi kemiskinan kita adalah kemiskinan struktural akibat sistem yang salah. Maka Pak Presiden selalu berbicara tentang liberalisme sebagai musuh bangsa Indonesia. Liberalisme yang akan menempatkan yang kaya, yang bisa hidup, bisa lebih, bisa berbagi. Pak Presiden tidak perlu, makanya beliau kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan untuk mewujudkan Indonesia yang beradab oleh bangsa. Semua kekayaan alam yang kita miliki harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap sidang kabinet kita dinilai seperti itu. Wahai para menteri, wahai para menteri, kita harus menggunakan sumber daya alam kita untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Bukan kemakmuran segelintir orang. Dikelola dengan cara kekeluargaan, bukan dengan cara liberal. Bukan hanya orang kaya saja yang bisa mengelola sumber daya alam, makanya kemudian dibuatlah koperasi desa, koperasi. Ini yang kemudian harus kita pahami bersama, supaya apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden itu betul-betul one comment dari atas sampai bawah, satu komando. Untuk apa? Memakmurkan rakyat. Untuk apa? Mensejahterakan. Sudah tidak zamannya lagi para pejabat negara menggunakan jabatannya untuk memperoleh kekayaan pribadi, untuk dikorupsi. Sudah bukan zamannya. Kita harus bangkit, dan Pak Presiden sekarang sedang memimpin kebangkitan supaya rakyat iso pulih. Dan pada hari ini Kemensos bersama Pemkab Pemalang membuktikan perintah Bapak Presiden bahwa kita sedang berjuang agar rakyat Pemalang walaupun sepupunya masih kecil iso pulih. Bu Hartina tadi iso pulih karena mendapatkan bahwa mesin jahit. Si Radit tadi bisa pulih karena kemudian bisa mendengar berita. Jadi marilah kita berkolaborasi, marilah kita bergotong royong, karena gotong royong adalah azas filosofi kehidupan bangsa ini. Tidak boleh kita melihat saudara-saudara kita yang miskin kita tidak. Kita harus berkolaborasi. Dan Pak Presiden sekarang sudah berjuang sehebat-hebatnya melalui program-program prioritas dari mulai MBG, Koperasi Desa Merah Putih, untuk memutus transmisi kemiskinan melalui jalur pendidikan, dibangun sekolah-sekolah rakyat. Itu dalam rangka agar seluruh rakyat Indonesia bisa bersekolah. Sekarang ada 4 juta anak yang belum sekolah karena putus sekolah, karena tidak sekolah, dan semuanya karena faktor ekonomi. Hampir 76% orang tua mengatakan bahwa kami tidak bisa menyekolahkan anak karena kami miskin. Dan Presiden
di dalam rangka menjemput, mengintervensi, mendampingi, supaya saudara-saudara kita yang selama ini terpinggirkan, tidak terjangkau, tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita perhatikan, itu diperhatikan melalui program-program prioritas Bapak. Dan di pinggiran laut dipikirkan kampung nelayan merah. Banyak tindakan ANBG, tetapi saya sudah berjalan kemana-mana pada waktu ketemu calon orang tua siswa swasta. Bayangkan di Jakarta saja, ya, untuk bisa makan 2 kali sehari saja masih banyak yang belum bisa. Satu contoh, pada waktu salah satu sekolah saya di Jakarta Selatan liburan, siswanya diminta pulang. Selesai. Mestinya menjadi ibu ini orang tua. Ada 9 anak yang tidak mau pulang. Kenapa? Ditanya. Kalau kami pulang, kami khawatir membebani Bapak Ibu saya. Dalam apa? Dalam hal ini dibutuhkan. Maka Pak Presiden kemudian memerintahkan kita pada bulan April kemarin di Jakarta dan sekitarnya harus dibangun 10 lagi sekolah layak untuk menampung anak-anak kita yang selama ini tidak sekolah dan selama ini. Pola apa? Bapak Presiden kita betul-betul bisa memahami suasana kebatinan masyarakatnya, persoalan-persoalan yang dihadapi. Itu yang ingin saya sampaikan. Marilah, ya, siapapun yang sekarang ini duduk sebagai bupati, wakil bupati, Kadinsos, Kapolres, Dandim, Basarnas, pendamping PKH, mari kita istilahnya apa? Bersemangat, bergelora menjalankan perintah Pak Presiden. Untuk apa? Untuk datang ke masyarakat-masyarakat yang perlu kita atensi, yang perlu kita intervensi. Sekarang ini masih ada 2,3 juta rakyat Indonesia yang miskin ekstrim. Pak Presiden perintahkan tahun ini 0. Jadi Pak Bupati, terima kasih sekali. Pak Gubernur, ya, saya tidak akan pernah jemu-jemu merespon WA, usulan apapun dari masyarakat selama di Kemensos itu ada program. Kalau saya kadang-kadang sedikit marah sama Pak Gubernur karena Pak Gubernur terlalu cerewet. Tetapi demi membela masyarakat harus begitu. Gitu loh. Memang harus saya, kalau tidak. Dan saya sekali Pak Gubernur. Jadi marilah saudara-saudara kita bertolong. Bau berdasarkannya di bawah Pak Prabowo ini Indonesia bangkit. Indonesia harus lebih berhebat dari Irak. Karena kita punya syarat-syarat, kita punya filosofi, dan kita pernah menjadi bangsa yang besar pada waktu itu. Pak Prabowo sedang memimpin kebangkitan. Mari kita sambut, mari kebangkitan itu kita menangkan supaya Indonesia betul-betul menjadi bangsa yang betul-betul terlibat. Mari Pak Nabi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, selanjutnya sesi foto bersama. Saya mohon bantu undangan selalu berdiri. Menuju Bapak, tempat kita. Menuju ke sesi foto yang pertama. Posisi perancang di depan.
Mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, dan 3. Selanjutnya pemalang bercahaya. Mohon izin 1, 2, 3. Siap? Mohon izin 1, 2, 3. Yang terakhir semua atensi. 1, 2, 3. Terima kasih, sesi foto selesai. Dengan demikian saya sudah selesai acara bakti sosial terintegrasi dan sosial Republik Indonesia di Kabupaten Malang. Selanjutnya kepada Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Bupati Malang dan undangan berkenan untuk menuju acara selanjutnya. Kami untukkan silakan yaitu Bapak Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia. Ya, namun pendamping PKH cepat menyesuaikan untuk baris di sebelah Satpol PP. Teman-teman PKH dimohon dengan cepat menyelesaikan untuk baris. Kami untukkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia beserta rombongan.
Pernyataan sikap siaga bencana oleh Camat Pulau Sari. Lapor. Pembacaan sikap siaga bencana siap. Lanjutkan. Pernyataan sikap siaga bencana pada hari ini Senin tanggal 18 Mei tahun 2026. Saya Camat Pulau Sari atas nama masyarakat Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang menyatakan: 1. Kesiapsiagaan untuk melaksanakan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. 2. Siap bekerja sama dan saling membantu apabila terjadi bencana secara sukarela. 3. Selalu menjunjung tinggi azas kebersamaan, gotong royong, dan rasa kesetia kawanan sosial dalam penanggulangan bencana. Demikian pernyataan sikap ini agar menjadi semangat dan motivasi bagi masyarakat Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, serta menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama dari pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana. Pemalang, 18 Mei 2026, Camat Pulau Sari. Pembacaan pernyataan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Apel pengukuhan pengurus kampung siaga bencana Giri Mulia Desa Penakir, Kecamatan Pulau Sari, tahun 2026. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Pasukan disiapkan. Bupati Pemalang selaku pembina apel menempati podium apel. Penghormatan kepada pembina apel. Laporan pemimpin apel. Pengukuhan pengurus kampung siaga bencana Giri Mulia Desa Penakir, Kecamatan Pulau Sari, tahun 2026 oleh pembina apel. Naskah pengukuhan kampung siaga bencana KSB Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya mengukuhkan saudara sebagai pengurus
dan anggota Kampung Siaga Bencana. Perlu saya menanyakan kepada saudara-saudara sekalian untuk dijawab dengan jelas dan tegas. Bersediakah saudara saya kukuhkan menjadi pengurus dan anggota KSB? Bersedia! Sekali lagi, bersedia! Terima kasih. Perhatikan dan hayati kata-kata saya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memperhatikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 bulan Mei tahun 2026, bertempat di Pendopo, Kabupaten Pemalang, saya mengukuhkan secara resmi saudara-saudara sebagai pengurus dan anggota Kampung Siaga Bencana Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Saya percaya saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemalang, 18 Mei 2026, tertanda Bupati Kabupaten Pemalang. Terima kasih. Laporan pemimpin apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan bersih. Balik baik. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Apel selesai. Mohon berkenan Bupati Pemalang untuk tetap di tempat. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini akan diserahkan secara simbolis bantuan pembentukan KSP, lumbung sosial, tagana masuk sekolah dan bantuan buffer stok logistik bencana yang akan diserahkan oleh Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Kabupaten Pemalang. Selanjutnya mohon berkenan yang terhormat Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia untuk menyerahkan. Dilanjutkan penyerahan bantuan santunan ahli waris kepada keluarga korban bencana pohon tumbang. Untuk itu kepada nama yang kami panggil, disilakan maju menempatkan diri. 1 ahli waris Bapak Cahyono, 2 ahli waris Bapak Muhasi, 3 ahli waris Saudara Febian Aldiansyah, diwakilkan Ibu Ulima. Bupati sebelah kanan. Serahkan ke Bupati. Penyerahan selesai, dilanjutkan sesi foto bersama.
Penyerahan selesai, disilakan kembali ke tempat. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama sambutan serta arahan Wakil Menteri Sosial Republik. Pertama-tama kami mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban yang kemarin yang berat dan kemudian ada pohon tumbang yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Masih kuat? Kuat. Tagana, are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Pertama-tama, mari kita bersyukur. Saya berbahagia dan saya memberikan penghormatan setinggi-tingginya. Satu, kepada Tagana, yang kedua kepada relawan Kampung Siaga Bencana. Sebagaimana kita ketahui, terima kasih. Jadi tadi kami minta waktu sebentar, walaupun dalam kondisi panas. Nah, memang kalau jadi relawan atau Tagana memang harus berada di bawah terik matahari, macam berada di tengah-tengah banjir, ya, maupun di tengah-tengah tanah longsor. Yang nggak kuat nggak apa-apa, yang nggak kuat apa namanya istirahat. Jadi tadi saya menyampaikan ada 3 hal yang membuat kita ini sedih dalam hidup ini. Yang pertama adalah penyakit, ya. Kalau kita penyakit, sedang-sedang kita penyakit. Yang kedua adalah bencana. Yang ketiga karena kemiskinan. Ya. Nah sekarang ini karena kita sedang berkonsolidasi, ya, relawan bencana alam, saya minta saudara-saudara selalu siap karena di Kemensos di dalam penanganan bencana itu ada 3 tahap. Pertama adalah mitigasi, ya, dengan kemudian salah satunya membangun kampung-kampung siaga bencana, termasuk kemudian membangun lumbung-lumbung sosial supaya kalau kemudian ada bencana kita bisa segera bereaksi dengan cepat. Yang kedua pada waktu tanggap darurat, ya, tanggap darurat Tagana selalu berada di depan. Makanya tadi saya mengatakan Tagana adalah ujung tombak